Pembahasan berikutnya mengenai perhitungan PPh pasal 22. Di sini disajikan contoh penghitungan PPh pasal 22. Ada PT Berjaya 2018 memiliki PKP sebesar 100 juta, kemudian punya kredit pajak berupa PPh pasal 22 senilai 5 juta. Kemudian apabila kredit pajak di SPT Badan 2019, maka sejumlah 5 juta dapat mengurangi PPh yang terutang. Jadi yang harus dibayarnya itu menjadi 20 juta lagi. Seperti itu. Ya. 20 juta dapatnya dari 25 juta dikurangi 5 juta. Jadi yang namanya kredit pajak itu seperti voucher diskon. Tapi ini voucher diskon untuk pajak. Ya sebenarnya kita udah membayarkan pajak kepada pihak lain atau menitipkan kepada pihak yang lain. Kemudian kalau misalkan berhubungan dengan yang namanya impor ya. Kalau impor kita tinggal hitung CIF-nya. Kemudian kita dapatkan nilai impor. Baru setelah itu dikalikan dengan tarif. Ingat sesuai dengan jenis barang yang kita impor. Tidak selalu 7,5, tidak selalu 2,5. Apakah termasuk lampiran A, lampiran B, lampiran C, atau bukan A, B, C. Atau bahkan gitu, bukan A, B, C. Tapi yang barang yang tidak dikuasai. Yang sebagaimana sudah saya sebutkan di sebelumnya. Jadi untuk penghitungan, ini hanya reminder caranya menghitung seperti itu. Adapun ketika kita mendapatkan bukti potong pajak, maka pastikan itu dikreditkan, dilaporkan yang mengakibatkan pajak yang harus kita bayar itu menjadi lebih kecil. Jadi termasuk perencanaan pajak juga dalam hal ini adalah mengkreditkan bukti potong PPh pasal 22. Ketika penghasilan kita berkurang karena pajak yang harus kita bayarkan, yang harus dititipkan, ya, maka pastikan bukti potong itu kita laporkan dan akan mengurangi pajak yang harus kita bayar. Itu termasuk perencanaan pajak. Karena perencanaan pajak itu semua tindakan yang berakibat kepada efisiensi pajak menjadi lebih kecil atau bahkan hilang dengan cara yang legal.